Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara atau bagaimana sih mengerjakan soal-soal TIU khususnya terkait analogi. Analogi kali ini saya akan membahas terkait hubungan. Jadi hubungan kata. Tes analogi ini merupakan bagian dari rangkaian tes kemampuan verbal, yakni untuk menguji kemampuan seseorang dalam menemukan kata yang memiliki kesetaraan hubungan dengan kata yang ada. Kemampuan penalaran menjadi hal yang penting. Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan penalaran menjadi hal yang penting untuk membuat pola. Jadi kita buat polanya atau menemukan pola hubungan kata tersebut. Nah, apa sih tujuan dari tes analogi? Nah, yaitu untuk mengukur kemampuan verbal peserta tes dalam menemukan kata yang memiliki kesetaraan hubungan dengan kata yang ada atau kata yang sudah disediakan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analogi terkait hubungan antar kata. Yang pertama, hubungan sejajar, dan yang kedua adalah hubungan berseberangan. Hubungan sejajar dan hubungan berseberangan biasanya terbagi masing-masing menjadi dua tipe. Nah, misal untuk hubungan sejajar, tipe yang pertama misalnya disediakan kata A, kata B, kemudian biasanya diminta apa sih yang pas untuk mengisi kata C dan kata D, atau bisa saja yang diisi yang adalah kata C atau kata D, kita diminta untuk mengidentifikasi atau menemukan kata yang pas untuk mengisi pada kata A dan kata B. Maksudnya seperti apa sih? Nah, ada kuncinya ini. Misalnya kata A, kata B. Artinya hubungan sejajar ini adalah kata A memiliki hubungan dengan kata B. Kemudian kata C memiliki hubungan dengan kata D. Nah, ini namanya hubungan sejajar untuk tipe yang pertama. Tipe yang kedua, nah, ini biasa tersedia 3 kata. Kata A memiliki hubungan dengan kata B memiliki hubungan dengan kata C. Kemudian yang di sebelah tanda sama dengan, nah itu kata D memiliki hubungan dengan kata E dan kata E memiliki hubungan dengan kata F. Jadi pola hubungan sejajar seperti yang saya gambarkan baik pada tipe 1 maupun pada tipe 2. Kenapa sejajar? Karena tanda pandanya itu kita lihat itu masing-masing berada pada sebelah kiri dan sebelah kanan dari tanda sama dengan. Kalau yang berseberangan artinya yang saya maksudkan di sini adalah berseberangan tanda. Bagaimana sih? Nah, misal juga ada kata A, kata B, kata C dan kata D. Nah, ini berseberangan. Nah, berarti kata A memiliki hubungan dengan kata C. Nah, kata B memiliki hubungan dengan kata D. Untuk tipe yang kedua, hubungan berseberangan juga disediakan biasanya 3 kata, entah nanti yang diisi atau yang diminta untuk mengisi kata yang kosong, apakah di sebelah kiri, sebelah kanan, bisa 2, bisa berapa kata, misalnya kata A, kata B, kata C, D, E, dan F. Nah, yang berseberangan maksudnya bagaimana? Nah, ini yang pertama, kata A nyebrang, memiliki hubungan dengan tanda yang ada di sebelah tanda sama dengan. Nah, kata B memiliki hubungan dengan kata E dan kata C memiliki hubungan dengan kata F. Nah, jika teman-teman masih bingung untuk melihat pola yang saya sediakan, maka untuk mempermudah kita coba ke latihan. Nah, misalnya hubungan sejajar tipe 1, kata A, kata B, kata C, dan kata D. Nah, misal sudah disediakan kata seperti ini, pisau memotong.
Nah, di sebelah tanda sama dengan ada kata payung. Kemudian kita diminta, atau analoginya kita diminta untuk mengisi tanda titik-titik. Nah, tadi kata yang pertama memiliki hubungan, atau kata A, kata pisau memiliki hubungan dengan kata B, yakni memotong. Nah, untuk memudahkan, kita identifikasi terlebih dahulu pisau memotong. Kira-kira kata yang pas untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, misal pisau digunakan untuk memotong, maka payung digunakan untuk titik-titik. Nah, payung digunakan untuk panas, payung digunakan untuk berteduh, payung digunakan untuk berjemur, payung digunakan untuk hujan, payung digunakan untuk persiapan. Nah, kalau berjemur kan tidak mesti pakai payung juga, maka jawaban yang paling pas adalah payung digunakan untuk berteduh. Berteduh ketika hujan ya, maksudnya di situ. Nah, ini salah satu caranya untuk yang hubungan sejajar, menemukan dulu. Misalnya pisau digunakan untuk apa, jadi di sebelahnya kata benda, kemudian di sebelahnya kegunaannya. Maka payung kata benda, kegunaannya buat apa ya? Untuk berteduh. Nah, ini untuk hubungan sejajar tipe yang pertama. Kita coba lihat atau berlatih hubungan sejajar untuk tipe yang kedua. Nah, misal sudah disediakan, ini terdiri dari 3 kata di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, merangkak berdiri titik-titik, tulis edit titik-titik. Nah, kira-kira pola apa yang bisa makna dari kata ini? Misalnya merangkak berdiri, dilihat juga jawabannya merangkak berdiri bicara. Nah, merangkak berdiri, nah ini bisa berarti sebuah tahapan atau tahapan perkembangan pada anak. Setelah merangkak, anak berdiri. Setelah berdiri, nah kira-kira jawaban yang paling pas yang mana? Tahapan yang paling pas untuk mengisi. Nah, misal kita analogikan bahwa merangkak berdiri itu adalah sebuah tahapan perkembangan pada anak. Merangkak berdiri tidak mungkin kita langsung merangkak berdiri duduk kembali, bukan. Berlari juga. Nah, biasanya anak pada tahapan ini adalah merangkak berdiri kemudian berjalan. Nah, untuk tulis edit. Nah, tulis edit berarti setelah itu dicetak, berarti jawabannya adalah merangkak berdiri berjalan. Tulis edit, cetak menandakan sebuah tahapan. Nah, kita pindah ke latihan atau pembahasan yang ketiga, yakni hubungan berseberangan. Kalau tadi hubungan sejajar, sekarang hubungan berseberangan tipe 1. Oke. Kopra lateks. Di sebelahnya kita diminta untuk mengidentifikasi kata yang tepat untuk mengisi 2 titik-titik yang ada di sebelah tanda sama dengan. Nah, kopra, kira-kira apa hubungannya? Hubungan kopra kemudian lateks itu yang tepat untuk mengisi yang ada di sebelahnya. Nah, kopra apakah dibuat minyak? Lateks apakah dibuat serat? Nah, itu kurang tepat sepertinya. Kopra terbuat dari kelapa, kemudian lateks terbuat dari karet. Nah, kita coba padankan, isi dulu dengan kata yang tersedia. Kalau yang poin B, kopra dibuat minyak, lateks dibuat serat, kayaknya masih kurang tepat. Nah, kopra dikeringkan, kalau lateks dibekukan. Daging kelapa, kopra daging kelapa, kemudian lateks limbah. Kemudian kopra dibuat tepung, tidak bisa. Lateks buat coklat, sepertinya juga kurang pas. Nah, kira-kira kata yang pas yang mana ya? Kopra kan dari kelapa. Kelapa itu ada pohon kelapa. Kemudian lateks itu terbuat dari atau diolah dari
pohon karet. Maka jawaban yang paling mendekati adalah A. Nah, latihan atau yang keempat, kita coba terapkan rumus atau hubungan berseberangan tipe kedua, terdiri dari 3 kata di sebelah kiri dan kanan, tanda sama dengan. Nah, panjang, ringan, jauh. Tersedia pilihan meteran timbangan dekat, pendek ons meter, penggaris gram jarak, meter timbangan lama, pendek berat dekat. Nah, panjang kira-kira yang tepat untuk mengisi titik-titik yang ada di sebelah adalah, misal kita coba masukkan panjang bisa diukur dengan penggaris, ringan satuannya gram, jauh menunjukkan jarak. Apakah tepat? Nah, ternyata tidak menandakan bahwa sama-sama menunjukkan alat ukurnya. Misalnya kita coba yang lain. Panjang meteran, ringan dapat diukur dengan timbangan, jauh ternyata lawannya dekat. Nah, tidak ada di situ, juga tidak menunjukkan analogi yang tepat. Kita coba ke kunci jawaban bagian D. Panjang satuannya misal meter, ringan satuannya satuannya timbangan, jauh jarak tempuhnya lama, berarti analoginya kurang tepat. Nah, kita coba lihat pendek, berat, dekat. Panjang lawannya pendek, ringan lawan katanya berat, jauh lawan katanya dekat. Maka jawaban E paling tepat untuk menjawab analogi pada tipe 2 ini. Tipsnya yang pertama untuk analogi ini, baca dan pahami kata yang ingin dicari analoginya atau yang diminta soal tersebut untuk dicari analoginya itu sebenarnya kata apa. Kemudian temukan atau tentukan pola hubungannya. Apakah dia misalnya kegunaannya, atau misalnya di kiri kata benda terus kegunaannya, maka yang di sebelahnya juga ada kata benda dan kegunaannya. Apakah polanya sejajar atau apakah berseberangan? Nah, itu ditemukan atau ditentukan polanya oleh peserta tes untuk memudahkan. Kemudian buat kalimat dengan menggunakan kata yang dicari analoginya, seperti tadi pisau, memotong, kemudian di sebelahnya payung titik-titik. Nah, kita buatkan menjadi sebuah kalimat. Pisau digunakan untuk memotong dan payung digunakan untuk berteduh. Nah, sering berlatih mengerjakan soal analogi, kemudian tentukan atau temukan pola hubungan kata tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika ingin berlatih untuk mengerjakan soal-soal analogi, silahkan baca deskripsi pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.